Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada zaman dahulu ada seorang pemimpin yang terkenal dengan hobi suka menumpahkan darah. Pemimpin ini bernama Hajjaj bin Yusuf. Tapi dibalik kekejamannya, ternyata Hajjaj bin Yusuf ini adalah seorang pemimpin yang hafal Al-Quran. Dia mengerti agama. Di salah satu tempat di daerah kepemimpinannya, dia memilih seorang kepala daerah. Akan tetapi penduduk sekitar tidak suka dengan siapapun yang dipilih oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Maka setiap orang yang dipilih didoakan oleh seluruh rakyatnya. Rakyat yang soleh didoakan, maka terkena musibah, meninggal tidak pernah lama. Maka berpikir keras Hajjaj bin Yusuf ini pada suatu kali. Kenapa? Apa penyebabnya ini? Keesokan dia memutuskan sesuatu yang sangat tidak populer. Apa kata Hajjaj bin Yusuf? Seluruh rakyat besok diminta untuk membawa telur, 1 butir telur, seluruh rakyat. Dan telur itu diminta untuk dikumpulkan di alun-alun kota. Rakyat bingung, kenapa kami disuruhkan mengumpulkan telur? Dengan ancaman yang tidak membawa telur ke alun-alun, maka akan mendapatkan siksaan, bahkan tidak segan-segan akan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Maka karena ketakutan yang amat sangat, seluruh rakyat taat dan tidak ada satupun yang tidak membawa telur. Dan mereka kebingungan kenapa harus bawa telur. Hajjaj bin Yusuf melihat dari kejauhan pun senyum-senyum. Dan kemudian keesokan harinya Hajjaj bin Yusuf pun memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mengambil telur-telur yang mereka sudah bawa. Tidak boleh ada tersisa. Maka rakyatnya pun taat mengambil seluruh telur yang dibawa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika mereka mengambil telur, mereka sangat kebingungan. Karena telur-telur mereka yang bawa dengan jumlah ribuan begitu, mereka tidak menandai sebelumnya. Ada yang membawa telur ayam kampung, dia dapat telur ayam negeri. Ada yang membawa telur bebek, dia dapat telur angsa. Sudahlah, rakyat berpikir sederhana. Ambil aja seadanya, yang penting telur ini habis. Selepas telur ini diambil oleh seluruh rakyat, Hajjaj bin Yusuf pun tersenyum. Apa yang dia lakukan? Maka dia memimpin pemimpin yang dia inginkan, dengan jaminan Anda tidak akan celaka pada saat ini. Dan benar, berlalu waktu 50, 100 hari, tidak ada musibah sedikit pun. Maka rakyat pun bingung, kenapa ini terjadi. Mereka mencari orang-orang alim, orang alim yang ada di tempat tersebut, dan bertanya, apa penyebab doa-doa kami ternyata tidak dikabulkan seperti sebelum-sebelumnya. Maka orang alim ini sederhana bertanya, apa yang terjadi kepada kalian semua 1 bulan terakhir ini? Maka diceritakan apa yang terjadi, mengumpulkan telur dan lain sebagainya. Maka kata seorang alim ini, sudah ketemu jawabannya sekarang. Ini penyebabnya. Karena kalian membawa telur ayam, kalian ketika ngambil, kalian ngambil telur bebek. Dan itu bukan hak kalian. Subhat, rijis subhat ini adalah penghambat, menggetarkan singgasana Allah ketika berdoa. Inilah penyebab doa-doa itu tidak dikabulkan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, telur remeh temeh, tapi tidak bagi Allah. Allah detail mengeceknya. Maka bisa jadi kenapa negeri kita dirundung berbagai macam bala dan musibah. Kita berdoa kepada Allah agar penyakit ini, virus ini pergi segera. Kenapa tidak diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena saking banyaknya rizki haram, rizki subat yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga jangankan langit dunia, bahkan langit rumah kita pun tidak bergetar dengan doa-doa kita.
Sahabat yang dirahmati oleh Allah, Nabi pernah bercerita, laki-laki safar doa pada Allah. Apa kata Allah? Nabi, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, properti kehidupannya seluruhnya haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doa macam ini akan Allah kabulkan? Maka mari cek lagi makanan kita, minuman kita, properti kehidupan kita. Jangan-jangan kendaraan kita dibeli dari cicilan riba. Rumah kita pun dibeli dengan riba. Bahkan tiap hari kita bermunajat di rumah kita, kita berdoa, tapi propertinya riba. Maka ini bisa jadi penyebab utama doa-doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, mari kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa aghnina min fadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkan kami semua ya Allah dengan yang halal dan jauhkan kami dari perkara-perkara yang haram. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.